Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Tiap hari tidak kurang daripada dalam 5 kali kita melaksanakan salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 kali dalam sebulan. Tiap hari 5 kali. Dalam 10 hari 150. Dalam sebulan 1800. Dalam setahun kita sembahyang tidak kurang daripada dalam 1800 kali. Saya ulang, dalam sebulan kita melaksanakan salat tidak kurang daripada dalam 150 kali. Dan dalam setahun atau dalam 12 bulan kita melaksanakan salat tidak kurang daripada dalam 1800 kali. Dalam 1800 kali salat kali 17 rakaat tidak kurang daripada 34.600 rakaat. Rukuk tidak kurang daripada 34.600 rakaat, juga tidak kurang daripada dalam 34.600 rukuk kali 2 dengan sujud 69.200 kali sujud. Itu dalam setahun. Raki'an, rukuk saja dalam setahun tidak kurang daripada dalam 34.000 kali, 34.600. Apakah kira-kira dengan kita yang jumlah bilangan rukuknya saja tidak kurang daripada dalam 34.000, sehari saja kita rukuk tidak kurang daripada dalam 17 kali, sujud 34 kali, kali 10, kali sebulan, kali setahun. Tapi kira-kira setelah sebanyak tidak kurang daripada 34.000 kali kita rukuk dan hampir 70.000 kali kita sujud, sudah tunduk ke hati kita? Sudah patuh ke hati kita? Sudah sujud ke pemikiran kita? Sudah sujud ke perilaku kita? Sudah sujud ke akhlak kita? Sudah sujud ke perangai kita? Tanya diri kita masing-masing. Dalam berapa kali kita mengadakan majelis di sini, Nabi kita kata berkerumun, belum rokok lagi hati kita, masih ada sifat ego itu masih ada, sifat enggan itu masih ada, sifat malas itu masih ada, sifat ketidakpedulian itu masih ada. Itu diantara daripada hikmat
Kenapa dengan kita disuruh rukuk saja terus-terusan, tunduk saja, tunduk? Aku tak nak yang rukuk itu setakat badanmu saja. Aku tidak ingin yang sujud hanya anggota tubuhmu sahaja, tapi juga hatimu harus sujud, perilakumu harus sujud, ekonomimu harus sujud, kehidupanmu harus sujud, pergaulanmu harus sujud. Masya Allah, tabarakallah. Tidak hanya setakat dengan kita menyujudkan kepala. Kalau hanya setakat kepala saja sujud, mungkin barangkali selain daripada manusia pun juga boleh sujud. Kalau hanya sekedar dengan belakang saja membongkok boleh rukuk, mungkin selain daripada manusia pun ramai yang boleh melaksanakan rukuk. Tapi pertanyaan yang kita tanyakan, macam mana dengan hati? Apakah ada rasa hormat kita, santun kita, ta'zim kita kepada mak dan ayah? Apakah rukuk hati kita kepada mak dan ayah sehingga dengan kita bakti taat dan setia? Apakah kira-kira rukuk juga hati kita kepada orang ramai sehingga terjalin hubungan saling hormat menghormati? Tidak ada yang tipu menipu, tidak ada yang ganggu mengganggu, tidak ada yang celak mencela, tidak ada yang cerca mencerca. Sajidin, rakiin, masya Allah, tabarakallah. Tidak hanya setakat dengan kita meletakkan anggota tubuh kita pada kita tersujud, tapi telinga kita juga sujud, mata kita pun juga sujud, kaki kita juga sujud, tangan kita pun juga sujud dengan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Tanya diri, pagi hari ini ramai mana yang menyahut salam pagi pada hari ini? Tak ada. Iman dijawab tapi tidak kedengaran, kewajiban masih belum gugur. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab hukumnya wajib. Kenapa sampai dengan salam tidak disahut? Kenapa dengan doa imam tidak diaminkan? Imam baca kunut Allahumma hdina fiman hadar, kita senyap saja. Kenapa saf kita masih renggang? Kenapa masih ramai yang makan dengan tangan kiri? Kenapa masih ramai yang makan minum dalam keadaan berdiri? Karena yang sujud itu kepalanya saja, yang sujud itu anggotanya. Hati kita masih belum sujud, hati kita masih belum patuh kepada apa yang Nabi kita inginkan. Apakah pada saat nama baginda disebut, ternyata dengan kita Bilal dengan tongkat di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kadang-kadang yang bersalat itu Bilal saja, kadang-kadang sebagian tempat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Langsung saja tongkat diserahkan kepada tu imam atau tu khatib, khatib pun naik ke atas. Mana salawatnya daripada kita? Hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, tidak hanya kepada yang berada pada saf yang pertama, hai orang-orang beriman, saf yang pertama, saf kedua, saf ketiga penuh, masjid ini penuh, masjid takwa penuh, masjid al-khairiyah penuh, sampai ke hujung. Mungkin jumlah bilangan tidak kurang daripada dalam 2.000 orang, mungkin sampai 5.000. Kalau kita ke Shah Alam jumlahnya 25.000 orang. Kalau kita ke Masjid Besi 40.000 orang. Kalau kita ke Masjid Negara pun juga kurang lebih dalam 20.000 orang. Dari 20.000 orang tadi itu, berapa ramai yang berkenan hati, rendah diri, punya sifat tawadhu, sehingga pada itu dihimbau, dipelawak untuk ucapkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dan bersalawatlah kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ramai mana yang menyahut. Azan dikumandangkan, kita masih berbual-bual lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan bersimbang masih dengan grup WhatsApp lagi. Masih balas SMS, masih membalas balasan dengan grup, masih selfie lagi, tengok gambar, cari waktu makan, basmalah kadang-kadang dibimbing,
seeloknya masing-masing, tak kisah hukumnya sunnah kifayah. Salah satu daripada kita kalau pada tu baca basmalah cukup untuk kita semuanya, itu betul. Salah satu daripada kita juga kalau ada sudah punya kereta udah memadai, yang lain boleh menumpang. Oh susahlah kalau macam tu. Kita kena punya rumah sendiri, kita kena punya kereta sendiri, kita kena punya motor sendiri. Begitu alasan kita. Apa susahnya kalau pada tu dengan kita guna satu dulang beri itu 10 orang. Susahlah kalau macam tu. Lebih selesa kalau ada 10 pinggan, masing-masing ambil lauk pauk, senang. Urusan makan secara jama'i cukup, yang lain tak payah pakai pinggan pun tak ada masalah. Camcanya kena cukup, gelasnya kena cukup, pinggannya kena cukup, dalcanya kena cukup, lauk pauknya kena cukup. Itu urusan makanan yang cukup. Urusan masa depan, persiapan ibadah, ternyata kepala kita masih belum rukuk secara hakikat, atau hati kita tidak rukuk, yang rukuk tak lebih daripada kepala, yang sujud tidak lebih daripada anggota, hati kita masih belum kita sujudkan. Kalau tidak, kenapa pada tiap hari Jumat, masjid manapun, bahasa apapun, tu guru yang mana satu, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Prancis, semua bahasa, pesan yang dipesankan kepada kita, ittaqullah. Mungkin kalau kita berbicara secara rasional, tu khatib takkan minta maaf dengan bahasa kasarnya, bodoh amat lah, bodoh sungguh lah tu khatib. Tak sebab itu ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apakah kita Melayu ini tak pernah dengar, tak ngerti dengan apa yang dipesankan oleh itu khatib, sehingga sampai saban minggu takwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah. Rupa-rupanya memang wajib, memang patut, memang wajar kita disuruh bertakwa kepada Allah itu pada tiap minggu, kalau perlu tiap hari. Kenapa? Masih juga minum dengan tangan kiri, larangan. Laksanakan perintah, tinggalkan semua larangan. Larangan makan minum tangan kiri, ini ambil, salah tangan kanan. Ini belum kita rubah lagi kebiasaan kita, apalagi kalau bos ambil nih. Kenapa kiri? Nanti kita kata kanan. Masya Allah, tabarakallah. Itu pada waktu kita memberi, pada waktu kita makan minum, nanti kita kata sop, rapatkan sop, masih belum rapat, luruskan sop, masih belum lurus. Syukur alhamdulillah ada sutra di sini, di sutra yang ada di. Tengok, ada dalam beberapa masjid, di masjid tersebut ada pelindung seperti ini. Depan imam kosong, mimbar, mihrab jauh di sana. Nabi kita pada masa masuk ke Ka'bah, Nabi kita pertama kali masuk ke dalam Ka'bah setelah Islam, mana dokter? Itu pada tahun ke-8. Masuk daripada pintu sana, ini kurang Ka'bah macam ni. Masuk daripada pintu, Nabi kita berjalan sampai ke tembok hadapan Ka'bah, tembok depan, samping menyamping, belakang pintu masuk. Selepas masuk berjalan sampai jarak antara baginda dengan tembok 3 hasta. Terus Nabi kita berdiri di situ. Kata ulama itu maknanya sutra, itu namanya pelindung. Jarak kita pada waktu kita sembahyang dengan pelindung yang memberikan pelindung kepada kita jangan sampai lebih daripada 3 hasta. Tembok di sini. Tu imam sembahyang di mana? Sembahyang di sini. Pelindungnya mana? Itu pelindungnya 16 hasta antara imam dengan pelindung. Itu mana? Ittaqullah, tingkatkan ketakwaanmu, laksanakan segala perintah. Itu diantaranya sutra. Alhamdulillah, dulu pernah kita sebut, kalau tidak ada mihrab, tidak ada tembok,
tiang, tak ada tiang, meja, tak ada meja, kursi. Pendek kata, pada waktu kita sembahyang ada pelindung kita. Ini bukan pelindung, tidak. Ini garis untuk batasan kita berdiri. Boleh kita hitung. Hitung dengan hasta, ini 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Ini jarak antara saf dengan saf. Ini oke. Tapi pada saat kita berjamaah, kalau imam tidak ada pelindung seperti ini, tidak sembahyang di depan tembok yang sebelah kiri atau sebelah kanan, imam sembahyang di tengah-tengah di sini imam sembahyang, tak ada depan, tak ada apa-apa, kosong, kursi tak ada, meja tak ada, tembok tak ada, semuanya tidak ada, berarti imam tidak punya pelindung. Kalau imam tidak ada pelindung, confirm makmum di belakang pun juga terluput pelindungnya, sebab pelindung kepada imam menjadi pelindung kepada makmum di belakang. Nabi kita kalau pada waktu di luar musafir, masa di gurun sahara, Nabi kita akan pacak tongkat di hadapan. Tongkat namanya qadid, Nabi kita sembahyang di belakang tongkat. Sutra, bismillahirrahmanirrahim. Selepas dengan kita makan, insyaallah kalau untuk baca bismillahirrahmanirrahim, kita beramai-ramai membaca doa atau dipimpin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillah ala barakatillah. Ramai mana dengan kita yang tunduk hatinya, yang ingat dengan arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas makan, ramai mana ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Baca doa selepas makan sebagian kecil. Jadi khatib tiap Jumat ingatkan lagi, laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Ya Allah, khatib tolonglah, bagilah tajuk-tajuk yang lain tentang ekonomi, tentang politik, tentang budaya, tentang kehidupan, lingkungan, masyarakat, pertambangan, perkelangan. Banyak tajuk, banyak topik yang boleh dibicarakan. Jadi kata Tuhan menjawab, memanglah banyak, tapi dengan tahap pertama pun kalian tidak lakukan. Takwalah dengan kita itu ternyata masih tidak mencapai dalam 10% daripada kehidupan kita. Ya Arhamar Rahimin, tidurlah dalam keadaan berwudu. Ramai mana yang pada waktu nak tidur dalam keadaan berwudu. Baca ayat kursi sebelum tidur, ramai mana yang membacanya. Baca amanah Rasul, ramai mana yang membacanya. Baca Yasin pada malam Jumat, kita membacanya tidak habis. Nabi kita suruh kita baca istighfar. Alhamdulillah tadi tutup baca. Tuan imam pimpin kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi sebanyak 3 kali. Tapi pada masa yang sama banyak di masjid-masjid selepas salam tidak ada wirid, tidak ada zikir. Semalam tu kalau tidak salah pada masa kita melaksanakan salat Jumat, tu imam pimpin kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, Allahumma ajirna minan nar pun juga 3 kali. Baca kursi, sebab baca kursi tak baca tasbih, tahmid dan takbir. Memang dia tidak wajib, betul, tapi kan tadi kita sudah dipesan sama khatib, laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Di samping itu tuntutannya salat 5 waktu yang kita kerjakan ada penyempurnanya, ada pelengkapnya, ada hiasan-hiasannya, ada cara daripada hiasan dan juga pelengkap yang melengkapinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Malam tadi Isya kita sama-sama bertasbih, hitungannya pula tidak cukup. Tadi sebenarnya di Kupang man tadi tu, hitung tak? Tasbih itu hitung tak? Itu bergantung dengan imam. Hak yang pertama kurang 3 kali, subhanallah. Hak yang kedua juga kurang, tidak cukup. Hak yang terakhir itu memang ketara betul, berpuluh-puluh kurangnya. Rumah satu saja cawan pecah, kita kena ganti. Ini cawan tak cukup, setakat dalam 4 je. Macam ini mak, kita lengkapkan 5, beli lagi satu apa, dalam satu dos, satu apa. Jadi 12. Piring, pinggan, mangkok, lengkap, komplit. Kalau di rumah tu kita nak buat kenduri pun tak apa, kita pinjam piring mangkok ke ada tetangga. Sebab di rumah lengkap komplit.
Tapi kalau tasbih tidak cukup, tidak ada masalah. Nabi kita kata majtama'a, masih belum lagi kita berkumpul dalam majelis-majelis ilmu. Nabi kita bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh, kemudian dia duduk di tempat dia bersembahyang, maka sampai terbit matahari, maka malaikat senantiasa mendoakannya, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, berikan rahmat, berikan maghfirah kepadanya, selama dia tidak batal, selama dia tidak berbual-bual dengan urusan dunia. Ramai-ramai yang boleh beramal dengan hadis, di tempat kita sembahyang fardu, di situ kita duduk sampai terbit matahari. Ramai mana yang ikut arahan nasihat daripada Nabi, selepas kita sembahyang fardu, subuh atau juga maghrib, jangan rubah posisi duduk dulu. Duduk kita tawaruk macam ni, bagus, sampai selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Eloknya sambung dengan Allahumma ajirna minan nar 7 kali, baru kita rubah posisi, nak bersila kah, nak duduk iftirash tawarruk kah, silakan. Atau juga dengan kita nak duduk dengan iqa'ah, atau mungkin dengan kita berpindah tempat ke belakang sedikit. Tapi selepas 10 kali, sebahagian daripada kita, ini bukan cerita tentang wajib haram, tidak, tentang yang terbaik. Sebab kita inginkan yang elok, kita inginkan yang baik, kita inginkan yang sempurna. Tengok kipas, kenapa diletakkan di sini satu, di situ satu, lengkap, angin cukup untuk kita semuanya. Kenapa kipas itu tidak dipasang situ saja, tak cantik? Jangan cantik hanya dengan kipas, kita juga nak cantik dengan ibadah, kita juga nak cantik dengan bacaan, kita juga nak cantik dengan tasbih, tahmid dan takbirnya, kita juga nak cantik dengan amalan yang kita amalkan. Selepas membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalau selepas maghrib 10 kali, selepas subuh 10 kali, baru kita duduk bersila, duduk di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Selalunya dengan kita belum cukup 10 kali kita sudah bersila, ugat, belakang sakit, apa itu uzur. Tapi yang tidak ada sembarang keuzuran, buatlah yang lebih lengkap, yang lebih sempurna dan juga yang lebih elok. Pada umumnya dengan kita terlepas ada pengajian ataupun juga tidak, selepas kita salam ke kanan ke kiri, kita akan bercabut, cari tiang, cari sendaran, cari tembok, sana kita menyedah di rumah Allah Jalla Jalaluh, duduk kita santai macam tu. Kadang-kadang di pojok-pojok kita sujud kaki masalah tabarakallah. Yang dengan kita ni sedang di kamera, yang dengan kita ini sebagai tetamu Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita lagi sedang berkumpul dengan para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Semalam pada waktu di masjid mana, masa kita parking pun dulu, masa parking, karena kita parking atas garis, maka dengan kita maju lagi, udah pasti kita antara 2 garis, baru kita angkat handbrake, baru kita matikan izin, kita keluar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada yang parking tidak betul, jamaah mesti tolonglah tuan, tolonglah dibetulkan parkingnya, tolonglah. Masya Allah tabarakallah. Ini tadi syukur tadi yang tegur. Masa di petani baru-baru ini sampai urusan mikrofon pun mau dibetulkan. Saya tadi biasa letak mikrofon atas kepala. Jadi pada waktu itu dia untuk Bilal atau Tusia, tengok saya letakkan atas leher macam ni, dibetulkan, diangkat ke atas, saya letakkan ke bawah, diangkat lagi. Allah, bergaduhkan kita dengan mikrofon. Kenapa? Sebab nakkan yang sah, nakkan yang betul. Tapi yang betul setakat mikrofon sahaja, yang betul itu setakat makan minum sahaja, yang betul itu setakat makanan dan pakaian sahaja. Tapi untuk perkara ibadah itu ternyata tidak mendapatkan tumpuan yang sepatutnya. Maka mudah-mudahan kita berhenti pada pukul 7.30, 7.20. Kalau ada sebarang soalan nanti ditanyakan. Kita sudah hitung-hitung bersama tadi itu, takkan aku yang menundukkan kepalaku pada tiap hari tidak kurang daripada 17 kali Allahu Akbar. Tanya kepada hati masing-masing, hatiku,
Perangaiku, tabiatku, kebiasaanku, belum waktunya kah? Masih belum tibakah saatnya agar kamu juga ruku sebagaimana aku sekarang ini? Kamu disuruh ruku sebanyak 17 kali. Apakah kamu sudah ruku dengan perintah-perintah Allah? Apakah kamu sudah ruku dengan arahan-arahan daripada baginda Rasulullah? Apakah dengan kita sudah ruku dengan melaksanakan segala perintah dan juga meninggalkan dengan segala larangan? Apakah kamu sudah sujud ruku 17 kali, sujud 34 kali? Itu dalam sehari, dalam setahun tadi sudah saya hitung, kita ruku tidak kurang daripada 34.600 kali. Kalau dengan sujudnya tidak kurang daripada dalam 69.600. Masya Allah, banyaknya ya, banyak. Supaya dengan kita sedang menerima kebenaran. Siapapun yang bernasihat, daripada siapapun yang bagi salam secara jujur, kalau tuanku terjumpa kita ucapan assalamualaikum, tegal mata kita tak jauh salam. Nah di situ kita untuk mengenang hati kita. Lima kita lengah, lima kita lalai, lima kita tak kisah, lima kita tidak peduli, atau masih ada sifat keegoisan, sifat ego, sifat angkuh dalam hati, sehingga kita tidak punya salam daripada sesiapapun. Kalau sahut pun sederhana saja, jumpa kita tak bagi salam, tuanku, lain, tuanku bagi salam mana boleh tak dijawab, waalaikumsalam tuanku, sanggup menyembah lagi, waalaikumsalam tuanku. Tapi aku yang punya perintah sabda Nabi, kenapa kalian tidak patuh? Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir semuanya. Yang suruh penceramah, Nabi suruh kita mengakhiri ucapan dengan assalamualaikum, yang menyahut 3 orang saja. Agar Nabi kita cemburu dengan kita. Kalau kita katakan Nabi kita punya perasaan, Nabi kita cemburu, Nabi kita kecewa, Nabi kita sedih, arahan daripada makhluk kerdil, bukan dia yang memberikan syafaat kepada kalian nanti pada hari kiamat. Kau berikan tumpuan perhatian yang seumpamanya. Tapi ternyata kalau aku yang punya keinginan, rapatkan saf kalian, saf kita dicelah-celah oleh syaitan, sahur salam tidak disahur, baca ayat kursi tidak dibaca, tasbih tapi kita tinggalkan. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Makan dengan tangan kanan, tetap kita juga dengan tangan kiri, tutup aurat, ternyata masih juga melayu buka auratnya. Ya Rahman Rahimin. Statistik yang berbicara bukan jumlah bilangan yang tidak melaksanakan salat berjamaah, statistik yang berbicara jumlah bilangan Melayu yang tidak sembahyang hampir lebih daripada dalam 60% Melayu tidak sembahyang. Itu hikmatnya kita suruh ittaqullah. Satu yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kau kami menyembah, hanya kepada Kau kami memohon pertolongan. Kalau macam tu bahasa yang logiknya, Allah itu kedekutkah? Allah itu tak mendengarkah? Allah itu tak nak tolongkah? Sehingga sampai tidak kurang daripada 17 kali kita meminta pertolongan kepada Allah. Memang perlu seumpama kalian tuh, hei hamba-hambaku, hei manusia, patut minta pertolongan berkali-kali. Sebab sekali saja kau minta pertolongan, tetap saja kamu tak nak dengar. Kau meminta aku tolong, tapi tetap kamu tidak mau patuh. Itu hikmat. Kenapa? Fatihah yang dibaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dengan ayat ihdina, bimbinglah kami. Kenapa tidak dengan sejahterakanlah kami? Kenapa tidak dengan selamatkanlah kami? Kenapa tidak dengan kaya rayakanlah kami? Kenapa tidak dengan tenangkanlah kami? Kenapa tidak dengan harmonikan hubungan kami? Kenapa dengan ihdinas siratal mustaqim? Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Sebab masih banyak lagi yang tidak lurus. Kita senaraikan satu persatu. Daripada waktu kita bangun, alhamdulillah, kumur-kumur sudah, hidung sudah,
sapu kepala semuanya tak? Ramai yang tak sapu kepala semuanya. Baca doa selepas kita berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Cukup dengan doa. Kalau afdalnya kita sembahyang sunat wudu 2 rakaat, susahlah untuk kita sampai kepada melaksanakan salat sunat wudu 2 rakaat selepas kita mengambil air wudu. Masuk ke masjid selepas kita pakai baju, tak kisah dengan kita pakai baju, kita dahulukan yang mana satu, kita ambil baju, ambil baju yang sudah disidai, yang sudah disetrika, diayan, atau baju yang berlipat, kita ambil. Kita tak kisah sangat apakah dengan kita tak kiri dulu baru kanan, atau dengan kita pakai kanan dulu kemudian baru dengan yang sebelah kiri, itu tak masalah. Yang masalah kalau letak handphone tersalah, itu masalah. Letak mikrofon ditutup. Yang tersalah kalau parking menghalang jalan, itu gak orang. Macam tadi itu kita tak peduli, itu menghalang jalan kita untuk menuju Allah. Sebab Nabi kita tunjukkan yang elok, arahan lalu lintas, sami'na wa ata'na. Arahan daripada pramugari, cik coba tolong kursinya ditegakkan. Kasih. Tolong buka tingkapkah? Buka tingkap jendela. Buka. Minta maaf, pasang tali kereta. Arahan siapa? Pramugari. Coba. Kalau Nabi kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah, kata pramugari betulkan kursi, tempat duduk. Tadi kita nyadar, tegak. Pramugara, kalau kita tak betulkan, dia betulkan. Karena kita tua dan kita pun tak pasti macam mana. Kursi ini susah. Jadi dengan butangnya atau dengan betang susnya, karena tua tadi itu tidurnya nyak, terperanjat kita. Okay. Kemudian kita pun tak perasan. Kalau kerja kita tu jatuh sini, dia cang, diambil, Cik, tolong pasang tali kereta. Kalau tak pasang tu tak boleh kan? InsyaAllah aman. Kalau tak buka tingkap cermin penutupnya tu tidak boleh mendarat kan? Boleh. Meja di hadapan, dan meja ni kena dikembalikan ke tempat asal. Boleh. Pakai mask, pakai. Tu luar tu masih dia jaga jarak, dia jaga. KKM, jaga jarak, jaga. KKM, tutup mesin, tutup. KKM, swab test. Vaksin. Nabi kita suruh, kenapa kita tak dengar? Sebab hatimu belum sujud. Sebab perangai kita belum sujud. Sebab akhlak kita masih belum sujud. Sebab perilaku kita masih belum sujud. Syama'il. Daurah, pengajian, kuliah. Saban hari kuliah. Bila ada yang namanya tamadun, kemodenannya, maju, cantik, elok, semuanya rumah dah elok, kemas cantik, lebih moden, lebih lawa, lengkap komplit. Ziarah ke rumah Dr. Ilyas. Sini nih, situ tuh. Berapa bunga situ? Ayo napan? Ada kesibuk, ada bunga macam seperti atas plamen, ada, tengok aja situ, macam-macam bunga, bukan bunga plastik. Bukan plastik, itu kalau dihitung-hitung 10.000 tak cukup untuk buat cantik kita semacam tu. Tak ada masalah, suatu perkara yang elok, dan kita insyaAllah dapat pahala dengan niat yang elok. Sebab itu keindahan, sebab itu cantik. Saya tidak protes tentang itunya, tapi kita ingin semacam keindahan yang kita inginkan tadi itu dalam urusan tempat duduk kita, pakaian kita, rumah kita, kereta kita. Keluar Vios model baru, ganti Vios model lama, jual. Keluar Alza model baru, jual yang lama, ganti dengan yang baru. Dokter dah berencana dah nak beli Alphard baru. Dalam hati itu Alphard Alphard yang ada itu
itu dah ketinggalan 10 tahun dah, atau ketinggalan dalam 8 tahun dah. Daripada yang hak sekarang ni lebih canggih lagi, dan juga terfikir dalam hati, Mercedes yang hak lama tu mana? Masih boleh guna lagi, kenapa diganti? Dah ketinggalan modern. Orang yang macam tu orang sudah tak nak pakai. Mana kereta yang namanya Iswara, tak ada sejarahnya lagi. Mana kereta yang namanya Wajah, sudah menghilang daripada dunia. Mana kereta yang namanya Wira, sudah boleh menghilang daripada dunia. Mana kereta yang namanya Allah Pesona, bukan jantan, bukan jin tu. Macam seperti jeep tu bentuknya, dia pradua. Hah? Kan aja. Laki-laki itu, kalau laki-laki jantan, nama seperti nama Taruna. Tak ada? Indonesia sebut Taruna. Sini? Ya Allah, tak apalah. Susah sangat. Kumbara. Tak ada kumbara, dah hilang dah kumbara. Macam seperti kumbara betulnya. Apa je? Atifah model baru, X90 model baru, ganti H70, ganti H90, lebih besar, lebih bertenaga, duitnya juga lebih bertenaga, yang penting cantik. Masya Allah, tabarakallah. Tapi suara juara, juara, apalah juara. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang kita nak sebut, Nabi kita kata, idza ammanal imamu fa'aminu, apabila imam mengucapkan waladhdallin dan imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin bersama imam. Idza qala al-imamu waladhdallin, apabila imam membaca waladhdallin, faqulu, ucapkanlah kalian semuanya amin. Nabi kita apabila membaca Fatihah sampai kepada waladhdallin, qala, Nabi kita baca amin mad dan bersatu dengan Nabi kita menguatkan suara beliau. Satu, Nabi kita suruh amin bersama imam. Kedua, Nabi kita suruh kalau imam baca waladhdallin, maka ucapkan amin di belakang imam. Yang ketiga, Nabi kita sendiri mempraktikkan apabila Nabi kita baca Fatihah, Nabi kita akan kuatkan suara beliau dengan amin. Semudah itu ternyata masih belum memasyarakat. Subuh ni salah makan nasi lemak. Nah, bilisnya mana? Telurnya. Bilis tak ada, sambalnya aja. Tuan, pasuk. Bilis tak ada. Bilisnya tak ada. Hanya sekat telurnya. Telur ada, bilisnya ada. Yang tadi mentimunnya, tanya juga mana mentimunnya. Tak sah. Kalau tidak ada mentimunnya. Ada mentimun, kacangnya mana? Ada kacang. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu nasinya. Bagi seketul ayam cukup. Nasi dengan 3 ikan bilis. Kadang-kadang nasi bungkus tu, nasi lemak tu muslimat. Nasi lemak ada sikit kuah, bilisnya 1 je. Telurnya 1 bagi 8, ada 1 bagi 4. Itu kena kita beli. Tapi di rumah kalau kita mau berkenduri, kena lengkap, kena ada ikan bilis, kena ada kuah, kena ada sambal, kena ada mentimun, kena ada kacang. Masya Allah, tabarakallah. Ini cawan 10, takkan dosakan 5 aja, takkan gantian. Macam seperti kita anak atau istri terbabit melakukan dosa besar di rumah itu. Apa kesalahan istri? Yang cawan masih belum cukup lagi. Macam seperti istri kita itu
Tebabit membunuh orang kah, atau juga menikam orang kah, macam seperti itu. Takkan cawan cakap 5 aja, 10 cawan kena cukup. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita simpulkan, waktu kita sudah habis. Kita simpulkan, mudah-mudahan ke depan untuk diri pribadi saya sendiri, arahan yang seperti apapun bentuknya, selama kita mampu buat, jangan sampai kita tidak lakukan. Kita dipandu dengan 3 amalan, yang 3 amalan ini tidak pernah lari daripada kita. Rukuk itu pasti, sujud itu pasti, meminta pertolongan kepada Allah, dan juga ihdina, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, itu pun juga pasti. Karena itu kita ulang-ulang membaca Fatihah sebanyak 17 kali, tidak kurang daripada 17 kali kita meminta bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan, seakan-akan kita meminta tolonglah kami ya Allah. Maka dengan kita punya sifat rendah diri, kita hidupkan sifat tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sila duduk. Tetapi pun duduk. Ini bukan rakyat biasa, bukan rakyat, tuanku, tuan khalifah. Ke dapur, minta maaf, meski tidak jauh mana habis ini. Bawa cawan, bawa pinggang, bawa kopi, teh. Jemput sah, udah. Minum. Jadi tetamu tadi itu jadi heran. Takkan tuanku jadi pelayan? Tak ada kah asisten kah? Panggil pembantu, kan ada bodyguard, suruhlah bodyguard bekerja, takkan tuanku yang buat. Itu didikan sembahyang, didikan rukuk dan sujud. Jadi kata tuanku yang saya maksud Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masa saya pergi ke dapur, ambilkan piring mangkuk dan juga ambilkan hidangan untuk tetamu, aku khalifah, aku tuanku. Masa aku hidangkan minuman kepada tetamu juga tetap aku tuanku. Tak berubah, tetap aku sebagai tuan Khalifah Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin. 10 keringatan. Betul. Kipas besar di mana ada zaman dahulu, apalagi ikon. Okelah, kesian. Tuanku keletihan, tuanku pun daring. Datang jariah itu perempuan, hamba saya perempuan. Kau nampak depan situ. Jariah, kipas model lama, kipas daun tuh. Siapa? Jariah, hamba saya perempuan, mengipasi tuanku Khalifah Umar yang keletihan, yang keluar peluh, yang terpeluh. Tuanku pun terpejam, tertidur. Yang namanya manusia, yang walaupun pembantu juga punya tenaga yang terhad. Ada sebagian beranggapan yang letih itu kalau kita pembantu tak boleh letih. Yang ngantuk itu kita, pembantu tidak boleh ngantuk. Yang perlu tidur cukup itu kita, pembantu tidak perlu cukup. Pembantu itu lepas kipas macam itu. Tertidur. Pembantu tertidur di samping tuan khalifah. Tengok didikan daripada rukuk sujud. Beberapa jam kemudian tuan khalifah terkejut, terbangun. Pada masa tuanku terbangun, tengok jariah yang ngipasi tuanku tadi itu tertidur, keringatan, keluar peluh. Tuanku ambil kipas, tuanku kipasi. Pembantu tadi itu. Ayo, siapa yang pernah khayal macam itu? Kenapa sampai jadi seperti itu? Tuanku kipasi jariah hamba saya perempuan, sebab dia juga macam aku.
Tadi aku yang terpeluh, dia kipas aku. Sekarang dia terpeluh, aku kipas dia. Macam mana boleh seperti itu? Boleh seperti itu karena sudah ada sifat tawadhu. Dari mana sifat tawadhu? Daripada rukuk dan sujud, karena hati kita sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah ahsanul khaliqin. Jadi mudah-mudahan kita dapat belajar satu, sifat tawadhu, kedua sifat rendah diri, khususnya pada waktu kita berjumpa, maka dengan kita salam menyalami siapapun yang bagi salam, kita salamnya dengan rendah hati, kita punya salam seseorang seperti kita dipersilahkan, kita juga mempersilahkan, seperti kita disalami, kita juga menyalami, seperti dia senyum, kita pun juga senyum, seperti dia ambil berat, kita juga ambil berat. Terjalin hubungan elok, hubungan indah, hubungan yang harmonis seperti itu. Semakin tawadhu, semakin rendah diri, semakin hormat. Bisa saja kita nanti hari ini ada makan tempat Dr. Ilyas kah? Tak ada. Tak jemput makan lah. Jamaah jadi bawah tu. Okey, bila nak jemput ke rumah? Bila nak jemput ke rumah? Boleh. Bila masalah. Kalau doktor ni kita datang ke beliau, Assalamualaikum doktor. Beliau tak salam kita. Kemudian muka serius dia. Sudahnya tak jawab salam kita, muka serius, nampak seperti marah-marah aja. Itu kepikiran dalam hati, mungkin lebih belok kita balik aja lah, tak payahlah. Jadi gimana? Makan. Anak asa agak kurang sehat. Kita terus jalan, tapi berhentilah. Sampai kepikiran seperti itu. Kenapa? Karena tetamu tidak melayan kita atau tidak menyambut salam kita. Itu kita sebagai tuan rumah, masyaallah tabarakallah, kita sambut. Dokter lihat tak pernah macam tu. Sambut sampai ke pintu gerbang, sampai tuangkan teh, sampai hidangkan semuanya yang ada di dapur itu dikeluarkan. Masyaallah tabarakallah. Bagus, satu perkara yang luar biasa. Maka kita inginkan suasana dan keadaan yang seperti itu pada saat ketika dengan kita berjumpa dengan sesiapapun, dia ada nama tak ada nama, dia punya jawatan tak ada jawatan, dia ada pangkat tak ada pangkat, tetap saja dengan kita buat dia ceria dengan kita. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Salam kita sahut. Tapi dia terlambat datang, tetap kita bagi amaran. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Masya Allah, tabarakallah. Ini dah pukul berapa nih? 8 masuk office, bukan 8 pagi di rumah. Lepas salam di sahur, baru kita bagi amaran. Tak ada masalah, semuanya berjalan tepat pada tempatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rukuk dan sujud tadi itu, dengan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ke depan hari Jumat semalam sudah merupakan sebab petita, azannya sudah kita sahut. Nanti pada waktu kita keluar masjid, kaki kiri kita langkahkan, hitung tangga. Kalau tandanya pada masa kita keluar dengan kaki kiri, tangga terakhir membuat kaki kita terlangkah kanan yang kita langkahkan, maka kita break, kita ganti, turunkan yang kiri, supaya aturan kita masuk dan keluar masjid itu terpenuhi. Break sekejap, yang walaupun perut kita sakit, pastikan masuk tandas kaki kiri, pastikan juga nanti pada masa kita keluar kaki kanan. Pastikan sebelum kita tidur kita berudu dulu, kalau tidak boleh pun paling tidak dengan kita berudu dulu. Sebab masalahnya sebab kita berudu nak kentut, udahlah tak apa nak kentut lagi nanti, yang penting kita sudah buat persiapan sebelumnya. Begitulah dengan hal-hal yang seumpamanya, jika nanti dalam kesempatan akan kita senaraikan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, keafiatan, jasmaninya, rohaninya, semangatnya. Yang kita inginkan semangat, yang kita inginkan penghujung kita semakin gigih. Sebab di antara jadi pada permohonan yang kita mohon kepada Allah, agar kita mendapatkan penghujung umur yang terbaik, amalan yang terbaik, dan merupakan hari yang paling istimewa, detik-detik perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaira ayyamina
yang menalqaka fihi, dan sebaik-baik hari kami hari kita berjumpa dengan Allah. Silakan Bang Azri kalau ada sembarang soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, belilah di Sungai Petani, kenapa jauh-jauh beli kasur di Eropa? Dalamnya aja, bukan luarnya. Allah, beli kasur dari Eropa, banyak aja kasur dijual di tempat kita. Bata Belambang, bata kasur buatan Melayu pun juga Belambang. Kenapa beli kasur daripada Eropa? Itu yang kita tidak rokok tadi itu. Maksudnya kita tidak rokok dan tidak sejuk, kita tidak berwaspada, tidak berhati-hati. Selepas dipakai 1 tahun baru perasaan kulit dalamnya tuh kulit babi. Jadi macam mana? Syukur kulit dalam, bukan kulit yang terpijak. Kalau kulit dalam maksudnya lapisan dalam tak ada masalah. Tapi kalau kulit dalam daripada lipatan kasut, tapi pada waktu pakai kasut pakai stoking, alhamdulillah, berarti tidak tersentuh lah dengan kasut tu. Asalkan sama-sama kering, kasut tu kering, stoking kita pun juga kering, itu tidak ada yang wajib disamat, tidak ada yang wajib dibasuh kalau sama-sama kering. Memang ternampak bekas pijakan anjing. Itu ada 5 kuku di situ, kita pijak, kaki kita kering, bekas anjing berpijak pun juga kering, kita tidak wajib menyamaknya sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi kalau seandainya ada yang basah, mungkin kaki kita lembab berpeluh, sehingga sampai kita tersentuh dengan kulit babi tadi itu, mau tidak mau kita basuh kaki kita sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dengan tanah. Tapi macam mana dengan stoking? Stoking kita tadi itu kita pakai, stoking kita itu langsung kena kulit, stoking kita kering, dan juga dengan kulit khinzir itu juga kering. Maka pada waktu kita membasuh stoking kita dengan pakaian, apakah pakaian itu akan wajib disamak semuanya? Lengoh lah. Kalau suruh sama pun kita tak nak buat dah, mungkin kita buang saja pakaian tadi itu. Jangan buat susah-susah, belilah kasut daripada Sungai Petani. Jadi kita tapi sama pikir apa segala macam. Okey, silakan. Kita ada makeup dok. Allah. Kita pakai yang ini nih. Jadi pilot. Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nak hilang perasaan was-was? Saya ni selalu was-was bila ambil air semaya dan juga ketika solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada was-was tak? Pada masa kita minum air, Habis, Syekh, apa? Macam mana teh tarinya? Sudah. Itu teh tari apa? Itu mana teh tari ya? Ya ayam. Apa teh tari? Kita selalu pertahankan. Bagus. Masyaallah tabarakallah. Pakai sorban, pakai tudung, pakai jam. Ada tak yang was-was? Rasa-rasa seperti tak pakai jam ya, aja pada di tangan, takkan was-was rasa-rasa tak pakai jam. Naik kereta, aku rasa was-was, macam seperti naik motor je. Motor apa nih? Tayarnya 4, motor 2. Itu syaitan punya kerja. Urusan dunia kita dia tak kacau, tapi untuk urusan ibadah dia ganggu kita. Pada waktu sembahyang was-was. Kita sudah usolli pada zuhri 4 rakatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Baca betul dah. Sengaja kau melaksanakan salat zuhur 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata syaitan belum. Kata balik. Astaghfirullahaladzim. Allahu rabbina asmalikin nasirih.
Astagfirullahaladzim. Usalli Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Usalli pada zuhri arba raka'atin mustaqbil al-qibati adaan lillahi ta'ala. Minumlah. Tak payah was-was. Takkanlah minum. Kalau yang sudah kawin, kalau kita nak bersama dengan istri, lanjutkah? Marah istri. Kalau bahasa kita jolo aja lagi. Itu syaitan punya kerja. Sehingga pada waktu kita salah, kita jadi was-was. Pada waktu kita berudu, takkan masih belum basah, sudah kita gosok. Dah berkali-kali ini gosok, banyak dah. Airnya deras, masih tak yakin juga, basuh lagi. Sampai habis 1 drum air. Tak yakin lagi. Ada muslimin muslimat kawan saya di Mesir masa belajar, itu kalau dia masuk tandas duluan, kampung semuanya masbuk, bukan semuanya masbuk, semuanya akan kodoan. Kami berenam di asrama itu, berenam 3 bilik, 1 bilik 2 orang. Tandas 1, jarang tandas 2. Ada tandas darurat, tandas yang cukup 1 besar. Kalau dia duluan masuk tandas, kampung kawan yang berlima ni semuanya salat lepas terbit matahari. Sejam kadang-kadang masuk dalam. Was-was, mandi air penuh. Dia rasa-rasa belum mandi lagi. Belum mandi apa? Itu dah terkeriput, dah terkerucut dah kulit, kedinginan. Masih belum yakin lagi. Kata syaitan, belum lagi. Mandi lagi, belum lagi. Ada yang satu tu sampai dia tepuk kepala dia, sampai dia pukulkan kepalanya ke timur. Allah, nangis dia. Was-was, itu penyakit sungguh, penyakit betul. Tapi suruh makan tak was-was. Air, sirap Bandung dah teh tarik. Apa teh tarik? Jadi kita kalau pada dengan urusan makanan minuman, kita tidak terima statement daripada sesiapapun. Maka macam itu juga kalau kita yang buat, jangan percaya dengan syaitan. Kata syaitan, belum baca lagi sudah. Bukan awak yang menentukan, aku yang baca, aku yang baca. Pakai hati itu, waladhalin. Dah betul dah. Kata syaitan, dol itu dot, bukan dal. Waladah, iya waladah, betul tadi itu. Kenapa kita rubah kembali? Karena kita percaya dengan bisikan syaitan atau bisikan nafsu wal iyadzubillah. Jadi cara untuk mengatasi was-was, jangan diturunkan, jangan kita pedulikan, jangan kita hiraukan. Kita kayu, yang penting menurut pedoman ilmu, bimbingan daripada tutu guru kita, cara kita itu sudah betul. Jangan sampai kita percaya dengan bisikan syaitan. Oke bang, last. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum kalau saya bekerja di kedai permaidani yang turut memasang permaidani di kuil? Untuk pengetahuan Abi, kedai permaidani yang saya bekerja ini turut juga memasang permaidani di masjid, pejabat dan lain-lain tempat. Adakah apakah status pekerjaan saya dan gaji saya itu? Permaidani itu macam mana? Kapet? Pasang kapet. Saya di masjid, pejabat, pasang juga di kuil-kuil itu. Maknanya ada. Oh, yang masalahnya di kuil tu. Maknanya. Jadi dia dagang kapet, permadani, hambal, pasang tai, pasang keramik. Kalau untuk di masjid tak ada masalah, tapi juga di kuil-kuil pun juga dia tukar pasangkan. Kalau pada di kuil suruh orang kuil. Jadi yang Hindu pasang, kenapa dia? Orang Hindu tak nak masuk ke masjid, jangan sampai kita masuk ke kuil dia. Ada cara lah. Potong gaji tak apa, demi untuk agama. Takkan kita sediakan tempat selesai untuk orang mensekutukan Allah Jalla Jalaluh. Waalaikumsalam. Minta antar ke Bukit Bintang. Taksi, teks. Janji. Bukit Bintang. Bukit Bintang. Salam, Bukit Bintang. Nampak gaya itu LGBT. Jangan bantu. Bobek. Nampak penampilan memang mencurigakan. Mana? Gentenghalan, betul. Gentenghalan, judi. Betul tak? Gentenghalan.
setakat nak tahu ni Melayu soalnya pakai kopi putih seperti genteng-genteng apa ya biasalah ngabiskan duit berlambak di sana tuh. Oh Haji mau main judi, oh ya barakallahu lakum wa barakatuh. Takkan kita bantu orang nak main judi, nak minta dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di Kasbah Shah misalnya, itu adalah pusat minuman keras yang terbesar Nusantara, Kelang yang terbesar. Terbabit di situ berarti terbabit dengan kutukan Allah dan Rasulnya kepada orang yang terlibat. Jadi kalau diminta tahu, Assalamualaikum salam, minta diantar ke lorong Mat Kasim, Mat Tayyib. Lorong Haji Taib. Tak tahu kan? Lorong Haji Taib. Bang tahu? Lorong Haji Taib itu semuanya pondan itu bang, pondan. Apa? Taksi, jangan hantar, minta maaf. Saya ini dah jam nak balik kereta sama tuan kereta. Apa saja kita buat alasan, jangan terbabit. Jadi macam hal-hal yang syubhat tadi itu, benda-benda yang meragukan, jangan sampai kita terbabit. Kalau seandainya tidak bercakap pasang karpet di masjid, pasangkan saja. Pasang karpet di rumah, pasangkan saja. Tapi pasangan karpet di kuil, tempat-tempat peribadatan mereka, atau juga tempat-tempat di situ mereka akan katakan aksi perjudian, minuman keras, pelacuran dan sebagainya, tak boleh dengan kita terbabit. Bukan lagi dengan benda syubhat itu, dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Rukuk dan sujudku tidak membenarkan kita mematuhi arahan-arahan seperti itu. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang doa masing-masing. Dan doa dulu sebelum makan. Ya Allah, supaya dapat pahala ibadah haji yang sempurna.